92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Selamat pagi untuk Anda warga kota dimanapun berada. Kalau tadi saya kurang lebih kurang dari sejam saya sempat sendiri, tapi kali ini spesial di pagi hari di program Jelita, kami sudah terhubung dengan Bapak Ima Dewindia, ini selaku anggota KPU Kota Denpasar sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk nanti penyelenggaraan Pilwali 2020 ya. Sekarang kita sapa dulu. Selamat pagi Diki Bapak Madewindia. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi warga Kota Denpasar. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Kabar baik Mbak. Nah, pagi hari ini warga kota kami di sini akan berbincang-bincang kurang lebih selama 30 menit. Ini via Zoom. Jadi untuk tema pagi hari ini adalah sosialisasi pencalonan untuk pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Denpasar ya. Nah ini nanti akan berlangsung kalau tidak salah untuk pemilihannya 9 Desember 2020 ya Pak Made ya. Benar sekali Mbak. Oke. Nah sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan ini Pak Made, mungkin Pak Made ingin menyapa warga kota dulu, ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin kami persilakan Pak Made. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi warga Kota Denpasar yang kami cintai serta banggakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami menyampaikan terima kasih sebelum menyampaikan materi pencalonan untuk pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Denpasar yang telah menerima dengan baik petugas pemutahiran data pemilih kami sebelumnya yang berjumlah 1.202, sehingga proses atau tahapan pelaksanaan pemutahiran data pemilih sudah berjalan lancar baik di wilayah Kota Denpasar. Nah, pagi ini kami menyampaikan bahwa tahapan pencalonan atau pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sudah semakin dekat. Kami, KPU Kota Denpasar, sebelumnya sudah juga melaksanakan sosialisasi untuk pencalonan dari jalur perseorangan pada tanggal kalau tidak salah 14 Februari, serta sosialisasi pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik tanggal 4 Agustus lalu. Nah, untuk Denpasar menghadapi Pilwali yang nanti pemungutan suaranya 9 Desember 2020 sudah dipastikan tidak ada calon dari jalur perseorangan. Nah, maka kami sebagai penyelenggara Pilwali telah sedang mempersiapkan untuk pencalonan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, adapun pengumuman nanti kami KPU Denpasar akan mengumumkan melalui media massa, laman KPU Kota Denpasar, serta papan pengumuman Kota Denpasar untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon, yaitu dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020. Nah, untuk selanjutnya kami membuka pendaftaran pasangan calon setelah pengumuman tadi, yaitu pada tanggal 4 September sampai 6 September. Nah, dari tanggal 4 sampai 6 September kita akan mengetahui siapa yang akan mendaftar ke KPU Kota Denpasar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang kita laksanakan pemungutan suaranya 9 Desember 2020. Kemudian setelah pendaftaran pasangan calon, kita akan memverifikasi, ada pemeriksaan kesehatan, sampai nanti pada tanggal 23 September kita akan menetapkan pasangan calon yang akan berkompetisi atau nanti
sebagai pasangan calon yang akan warga Denpasar seluruhnya pilih sesuai dengan visi misi dan sesuai sesuai dengan keinginan masyarakat untuk memimpin Denpasar selanjutnya. Nanti yang akan pelaksanaan pencoblosan atau pemungutan suaranya 9 Desember 2020. Barangkali itu yang sementara yang dapat kami sampaikan. Silakan Mbak kalau ada pertanyaan. Bapak untuk nanti calon wali kota dan juga wakil wali kota itu apa dibatasi beberapa pasang atau bebas berapa aja nih Bapak? Dapat kami informasikan, terima kasih Mbak, sebelumnya, untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan formasi perolehan kursi maksimal untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar itu ada 3 pasangan calon. Nah, jadi untuk pencalonan itu bisa dari jalur untuk partai politik atau gabungan politik bisa menggunakan kursi yaitu 20% dari jumlah perolehan kursi. Misalnya saya sampaikan bahwa detailnya Kota Denpasar untuk anggota DPRD Kota Denpasar itu sejumlah 45 anggota DPRD. Jadi 20% dari jumlah 45 tersebut adalah 9 kursi. Nah, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi atau ingin mengajukan calon harus bermodalkan atau paling tidak 9%, paling sedikit 9 kursi atau 20% dari 45 kursi tersebut. Nah, sementara dari jalur suara sah juga bisa, yaitu 25% dari jumlah suara sah. Nah, kalau tidak salah jumlah suara sah yang dibutuhkan adalah 88.222 untuk mencalonkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Namun, khusus untuk suara sah adalah persyaratannya harus partai politik yang memiliki atau mempunyai kursi di DPRD tingkat Kota Denpasar. Jadi, secara keseluruhan kalau melihat formasi kursi formasi kursi atau perolehan kursi tiap-tiap partai politik yang mempunyai anggota DPRD di Kota Denpasar, maksimal yang bisa berkompetisi atau mencalonkan diri untuk sebagai wali kota dan wakil wali kota Denpasar adalah 3 pasangan calon. Demikian, Pak. Pasangan calon ini sudah ditetapkan ya, Bapak ya. Untuk dasar hukum dari pencalonan wali kota dan juga wakil kota 2020 ini berdasarkan apa ini, Bapak? Biar warga kota juga paham dasarnya dari mana sebenarnya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Saya sampaikan yang tadi, mohon maaf. Tidak maksimal 3 pasangan calon yang kami tetapkan, akan tetapi berapa nanti pasangan calon yang akan mendaftarkan dan setelah kita verifikasi dan melaksanakan tes kesehatan dan kita tetapkan sejumlah itulah yang akan nanti kami tetapkan pada tanggal 23 September 2020. Jadi setelah mendaftar tentu kita akan verifikasi persyaratannya dan juga ada tes kesehatan jasmani dan rohani serta tes psikologi. Nah, dapat kami sampaikan seperti pertanyaan Mbak tadi terkait dasar hukum. Pertama tentu Perpu nomor 2 yang sudah disahkan menjadi undang-undang, yaitu kalau tidak salah Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan 3 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, itu yang pertama. Yang kedua adalah PKPU pencalonan nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari PKPU 3 tahun 2017 dan tentu PKPU 5 tahun 2020 terkait tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Demikian. Berarti memang sudah sesuai dengan apa yang tercantum ya Bapak ya. Berarti untuk nanti pencalonannya ini berarti
partai yang mendaftarkan harus sesuai dengan syarat yang sudah diberikan oleh KPU ya Bapak ya. Berarti tinggal langsung tanyakan ke KPU Denpasar, itu sudah ada helpdesk-nya. Jadi untuk informasi lebih lengkap, mungkin untuk partai yang kami calonkan, calonnya bisa menuju langsung ke KPU Denpasar ya Bapak ya untuk lebih lengkapnya. Ya. Dan Bapak untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tahapan pencalonan Pilkada Kota Denpasar tahun 2020 ini Bapak? Nah, seperti yang sampaikan tadi, tahapannya tentu kami mulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon, yaitu dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020. Kemudian setelah pengumuman, kami membuka pendaftaran pasangan calon, yaitu dilaksanakan mulai dari tanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020. Kemudian kami melakukan verifikasi. Nah, untuk verifikasi syarat pencalonan, itu kami langsung laksanakan. Misalnya mendaftar pada tanggal 4, kami langsung verifikasi, begitu juga misalnya tanggal 5, tanggal 6, atau tanggal 6, tanggal terakhir, juga kami verifikasi. Dapat kami informasikan juga, untuk pendaftaran pasangan calon, hari pertama dan hari kedua, tanggal 4 dan tanggal 5 September, kami membukanya dari jam 8 pagi sampai jam 16.00. Untuk hari terakhir, tanggal 6, kami membuka pendaftaran dari jam 8 pagi sampai jam 24 atau jam 00 WITA. Terus ada juga nanti kami mengumumkan dokumennya dari dokumen pasangan calon lewat laman KPU Kota Denpasar. Ada juga nanti tanggapan dan masukan dari masyarakat, misalnya kalau ada dari tanggal 4 sampai 8 September. Terus ini hal yang penting juga, pemeriksaan kesehatan dari tanggal 4 sampai 11 September. Juga penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan yang kami sampaikan kepada pasangan calon ataupun kepada partai politik. Kami masuk dalam pimpinan partai politik dalam hal ini yang mengusulkan calon. Nah, juga kami akan memverifikasi syarat calon, pemberitahuan terhadap hasil tersebut, penyerahan dokumen perbaikan kalau ada perbaikan, diumumkan juga ini dokumen perbaikan, serta kalau ada tentu kita kalau ada perbaikan itu akan kita verifikasi lagi. Nah, sampai dengan nanti penetapan pasangan calon, yaitu pada tanggal 23 September. Nah, setelah penetapan, kami melakukan pengundian dan pengumuman nomor urut, yaitu pada tanggal 24 September 2020, serta kalau misalnya ada sengketa, itu dari tanggal 23 September 2020 sampai 9 November 2020. Tentu kami berharap dalam proses pencalonan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tidak ada sengketa, sehingga semua dapat berjalan baik untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang nanti kita laksanakan 9 Desember tahun 2020. Demikian, Pak. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak ya, dan Kota Denpasar bisa menemukan wali kota dan juga wakil wali kota berikutnya ya Bapak ya. Nah, terakhir Bapak mungkin Pak Made ada pesan-pesan untuk warga kota ini untuk dari sebelum pemilihan sampai pas pemilihan seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Tentu kami sebagai penyelenggara Pilwali Denpasar tahun 2020, kami tetap berpesan kepada seluruh masyarakat Denpasar untuk selalu memenuhi tetap dengan protokol kesehatan penanganan atau pencegahan COVID-19, misalnya pakai masker, hand sanitizer, sering cuci tangan dan lain sebagainya, agar kita semua, kami penyelenggara dan pemilih seluruh Kota Denpasar selalu sehat, dan nanti pilkada atau pilwali yang kita akan laksanakan 9 Desember tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Kami juga berharap dari sisi partisipasi masyarakat Kota Denpasar
semakin meningkat dari Pilwali sebelumnya, yaitu pada tahun 2015. Nah, kami berpesan, kenali visi misi dan track record calon pemimpin nanti, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang baik untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan agar Denpasar semakin maju. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, jadilah pemilih cerdas untuk warga atau seluruh pemilih di Kota Denpasar. Demikian, Mbak. Ya, dan jangan lupa untuk datang 9 Desember 2020 ya Bapak ya. Satu suara Benar ini sekali, sangat Mbak. benar, ini satu suara sangat berpengaruh sekali. Jadi untuk Anda warga kota jangan melewatkan waktu Anda di tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih Pak Made Windian selaku dari anggota KPU Kota Denpasar sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan sudah berbagi informasi mengenai tahap-tahapan pencalonan, kemudian persyaratan dan juga dasar hukumnya. Bapak terima kasih untuk informasinya. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya, Bapak mungkin nanti ada informasi-informasi lain yang akan disampaikan KPU Kota Denpasar. Selamat beraktivitas Pak Made. Dan semoga selalu sehat, ya. Semoga lancar untuk pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Denpasar. Ya. Terima kasih Mbak. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made. Ini dari KPU Kota Denpasar langsung. Jadi untuk warga kota jangan melewatkan kesempatan Anda dan juga waktu Anda karena satu suara sangat berarti ya untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan lewatkan di tanggal 9 Desember 2020.